semuanya, kenalin nama aku Syafani Raisya Putri dari SMP Negeri 1 Samarinda. Nah, hari ini aku mau nge-review buku yang baru banget aku baca. Judulnya Merayakan Kesedihan. Lanjut. Nah, buku Merayakan Kesedihan itu buku yang ditulis oleh Lil Pudu pada tahun 2023. Dan menariknya, Merayakan Kesedihan itu buku kedua dari tetratologi Laut Pasang 1994 loh. Dan juga Merayakan Kesedihan itu bergenre Family Ends. Kalian tahu nggak sih Family Ends itu apa? Genre apa sih Family Ends itu? Jadi, genre Family Ends adalah genre yang menceritakan kisah keluarga yang menyedihkan, menyakitkan, dan lain-lain. Kayak cerita broken home, cerita apa ya? Ya pokoknya tuh tentang kisah keluarga yang menyedihkan gitu deh. Nah, Merayakan Kesedihan itu menceritakan kelanjutan kisah dari Bapak Khalid Dewangga setelah terjadinya bencana alam tsunami yang mengakibatkan Simbah dan 4 saudaranya meninggal. Belum lagi mereka harus mencari keberadaan Apta yang setelah bencana itu tidak tahu di mana keberadaannya. Kalian tahu nggak sih unsur menarik dari buku ini apa? Buku ini tuh guys, dia ngambil latar waktu tahun 1994. Waktu di zaman dimana masih belum ada gadget, belum ada HP, belum ada tuh yang namanya TikTok-TikTokan. Terus buku ini tuh ngambil inspirasi karakter dari member NCT Dream, yaitu Mark, Jeno, dan Haechan. Kalian yang K-popers pasti tahu sih ini siapa. Member NCT Dream itu loh yang ganteng-ganteng. Nah, dengan perpaduan latar waktu tahun 1994 dengan tokoh modern itu, kita sebagai Gen Z dan Gen Alpha tuh jadi bisa lebih relate guys. Karena ya itu tadi, tokoh-tokohnya kan modern, kalian pasti tahu dong. Itu nggak mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Nah, tadi kan aku udah bahas identitas bukunya, ringkasan ceritanya, terus unsur menariknya. Sekarang aku mau ngasih pendapat pribadiku setelah baca buku ini. Especially kelebihan dan kekurangan. Check it out. Nah, untuk kelebihannya, buku ini tuh dia pakai bahasa yang baku, tapi bagus banget, indah banget. Lil Pudu nih, saya akui Kak Lil Pudu bagus banget nyampein bahasa-bahasanya, kata-katanya indah, tapi juga bikin kita sedih gitu loh guys. Terus menariknya, buku ini tuh ngambil sudut pandang dari semua tokoh. Dari Bapak, Khalid, Dewangga, terus ada Apta juga, walaupun cuma sedikit ya ditampilin di buku ini. Tapi tuh bagus banget, jadi kita bisa ngerasain kayak masing-masing kesedihan dari tokoh-tokoh ini gitu loh guys, setelah ditinggalin sama Mbah dan 4 saudara mereka gitu. Itu jujur bagus banget sarannya, buku Merayakan Kesedihan. Terus untuk kelemahannya, ini sayang banget ya, kurang greget say. Adegan-adegannya tuh kurang greget, kayak kurang greget manja gitu. Padahal sebenarnya tuh udah bagus, udah penyampaian kata-kata, ekspresi dan suasananya tuh udah bagus. Tapi ada beberapa adegan yang menggantung. Itu saya sampai kayak, aduh sayang banget ini menggantung. Padahal mah kalau misalkan udah nggak ngegantung itu adegannya perfect banget buku ini guys, sumpah bagus banget. Tapi walaupun kekurangannya itu gak apa-apa, aku tetap suka sama Merayakan Kesedihan, aku tetap sayang, tetap cinta. Wah, karena ini buku rekomen banget sih sebenarnya. Last but not least, aku mau nyampein pesan dan makna yang aku tangkap dari buku ini. Menurut aku, buku ini tuh nyampein kalau misalkan kesedihan itu bukan hal yang harus dihindari guys. Justru kesedihan itu harus dirayakan dengan cara kita sendiri. Kita tuh nggak apa-apa nangis, karena nangis tuh bukan berarti kita lemah. No, it's wrong. But itu tuh tanda kalau kita tuh lagi jujur sama diri kita sendiri aja.
Jadi kalau misalkan kamu lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, atau lagi masalah, cry it's okay. Itu tuh bukan berarti kamu lagi lemah, tapi karena kamu tuh lagi jujur aja sama diri kamu sendiri. Jadi buat kalian-kalian tuh yang suka sedih tapi nggak mau nangis, takut dikira lemah, takut dikira cengeng, buang pikiran itu please, karena itu tuh bohong. Itu tuh kalau nangis itu tuh tanda kita tuh jujur sama diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya, buku ini tuh cocok banget buat orang yang lagi ngerasa kehilangan, lagi sedih, lagi stres, lagi pengen nangis tapi gengsi. Buku ini cocok banget karena dengan buku ini tuh kita tuh bisa ngerasain gitu loh kesedihan masing-masing tokoh-tokoh di dalam buku ini. Terus juga pokoknya rekomen banget deh buat aku ya, ratingnya 4,8 dari 5. Oke, segitu dulu review dari aku, Fani. Kapan-kapan lagi nanti kita bakal nge-review buku lainnya kalau aku mood. Dadah!